Kalau poligami itu sebagai syariat, kita sebagai pengikut Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad juga mempunyai istri banyak. Nah, kalau dikatakan istri Nabi Muhammad itu kan banyak, tidak ada sampai 10 lebih ya. Nah, itu yang aku tahu, aku minta maaf kalau aku salah gitu. Tetapi yang aku dengar dari sini begitu. Nah, udah gitu, kenapa mesti diikutin gitu? Kenapa mesti diikutin gitu? Kenapa sampai mesti harus banyak gitu? Jadi diborong semua sama laki-lakinya gitu. Gimana sih? Ya kenapa gitu, maksudnya kenapa sih kok kenapa mesti ini 4 kan bisa 2 gitu, alasannya kenapa? Ya, pertama gini dulu, dipahami dulu ya. Poligami itu, yang namanya poligami itu bukan syariat yang dikenalkan oleh Islam. Bukan. Fenomena poligami itu sudah ada dalam peradaban manusia sebelum Nabi kami. Gak ada kata bekas ya, ngawur aja lu kata bekas. Ya iyalah, masa abis ciuman dari sana. Misalkan ini kan malam pertama, malam Senin sama istri Iya. pertama, malam Selasa istri kedua. Itu kan bekas, abis ciuman dari sini mandi, lalu cium lagi, makanya aduh ngaco kali ah. Lebih Sama baik aja. kita tidak melihat teman-teman. Kalau misalkan kita lebih baik kita misalkan gini, lo mendingan daripada di belakang lu Cak selingkuh lah, dia kan emang gua tahu lu. Cak, aku pamit dulu ya. Aku pamit dulu ya, Cak ya. Ya. Ustadz Alif, Bang Amar ya. Makasih ya. Yo. Yuk. Waduh, malah duluan lagi. Dia takut kalau cerita poligami. Jangan duluan. Kenapa dia takut poligami? Gara-gara dia mau poligami gak jadi, gak dikasih bininya. Halo Kak Ica, aku Iya. juga pamit ya Kak. Kenapa? Aku juga pamit ya Kak. Oh iya, thank you ya. Ya Kak. Jangan pamit semua. Bang, Ustadz Ali kamu merokok ya? Hah? Merokok ya? Lagi ngopi ya? Oh, Ustadz Ali merokok. Iya. Oh. Gak apa-apa sih. Cowok itu mah. Bang Ali mana? Bang Ali lagi ini, ntar lagi juga nongol si Ali, liatin aja. Cepetan tanya-tanya aja. Ya, aku tanya-tanya ya, boleh ya? Sambil nunggu yang lain. Soalnya nanti saya turun lagi. Gak enak juga orang saya yang bilang mau turun, yang nggak lama malah saya yang belakangan turun. Gak enak juga aku. Lanjut. Nah, bicara tentang yang dikatakan poligami. Nah, ini emang sih ceritanya poligami melulu. Cuman seru aja gitu. Nah, ada yang tetapi poligami itu kan pro dan kontra ya, gitu. Pro dan kontra. Kalau misalkan bertanya yang Ica tutup aurat, ini kan udah tutup aurat. Emang kenapa sih auratnya? Ini pakai kaos, guys. Masa gue tutup begini kan ngaco ah. Ini kaos yang begini. Nah, kalau pakai hijab supaya ramai. Wah. Bang Alif, lebih sukaan mana Bang Alif? Kita menjadi misalkan gini, kita berpura-pura di sosial media. Kita pakai hijab gitu supaya rame penonton. Nah, udah gitu itu padahal itu bukan diri kita sendiri. Daripada kita itu biasa aja gitu. Kalau nggak pakai filter kelihatan gendut banget, guys. Ini mau nanya apa mau curhat ini? Enggak, ngeliatnya kalau pakai filter. Ya selesaiin dulu pertanyaannya, selesaiin dulu. Biar jadi viral. Nanya belum selesai udah curhat lagi. Nanya dulu selesai.
Iya, kan pro dan kontra tuh. Ada yang bilang kalau pakai hijab, kalau poligami itu sebagai syariat, kita sebagai pengikut Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad juga mempunyai istri banyak. Nah, kalau dikatakan istri Nabi Muhammad itu kan banyak, tidak ada sampai 10 lebih ya. Nah, itu yang aku tahu, aku minta maaf kalau aku salah gitu. Tetapi yang aku dengar dari sini begitu. Nah, udah gitu, kenapa mesti diikutin gitu? Kenapa mesti diikutin gitu? Kenapa sampai mesti harus banyak gitu? Ya kalau misalkan mau itu ya cerita poligami nggak 2 aja gitu. Ini sampai 4 ya batasnya ya. Ya, Nah, itu kenapa kok bisa sampai 4 begitu kan pantesan aja, benar juga sih. Kan Adam dan Hawa tuh tercipta 2, laki-laki dan perempuan. Maksudnya ini sepasang gitu ya. Pantesan aja wanita itu habis, maksudnya lebih banyak perempuan apa laki-laki gitu. Jadi diborong semua sama laki-lakinya gitu. gimana sih? Ya kenapa gitu, maksudnya kenapa sih kok kenapa mesti ini 4 kan bisa 2 gitu. Alasannya kenapa? Ya, pertama gini dulu, dipahami dulu ya. Poligami itu, yang namanya poligami itu bukan syariat yang dikenalkan oleh Islam. Bukan. Fenomena poligami itu sudah ada dalam peradaban manusia sebelum Nabi kami. Sebelum Nabi Muhammad pun sudah ada, di mana orang-orang itu dengan bebas menikahi perempuan, tanpa batas. Itu sejarah membuktikan, fakta membuktikan ya. Makanya misal di zaman jahiliyah sebelum ada syariat Islam itu malah bukan hanya tentang poligami, wanita itu sangat direndahkan, wanita itu dihinakan, seenaknya dinikahi, seenaknya istilahnya diceraikan, dibuang tanpa ada batasan dan seterusnya, itu banyak sekali. Nah, Islam itu hadir sebenarnya merapihkan, mengatur bagaimana orang itu mengikuti standar yang diatur oleh Islam. Nah, ketika di zaman Nabi kami, contoh orang-orang yang masuk Islam, para sahabat yang sebelumnya punya istri banyak, ada 10 dan seterusnya, maka ketika syariat Islam datang, ya udah 4, maka cukup 4 aja, itu maksimal. Makanya Islam itu hadir mengatur. Itu sejarah peradaban manusia. Bahkan kalau kita membaca ya fakta sejarah, banyak itu orang yang memiliki puluhan istri, ratusan istri, itu banyak. Di luar konteks keislaman ya, itu banyak. Islam itu membatasi, mengatur, justru itu keadilan. Dan itu pun begitu ketatnya aturan, ketat. Makanya kenapa banyak umat Islam yang tidak berpoligami, karena dia ada batasan dengan aturan yang ketat itu. Seandainya tidak ada aturan yang ketat, maka orang umat Islam, mungkin laki-laki itu akan banyak poligami. Karena aturannya sangat ketat, masalah nafkah, masalah sanggupan dan seterusnya. Itulah kenapa tidak berpoligami gitu. Jadi kembali lagi poinnya, Nabi kami itu hadir bukan mengenalkan poligami, justru mengatur, membatasi yang sebelumnya itu orang seenaknya menikahi perempuan. Coba aja, lihat aja fakta sejarah, boleh kita searching dimanapun ya, di Google. Orang-orang itu sebelumnya itu udah seenaknya. Nah, mengenai Nabi Muhammad SAW, beliau itu seorang nabi. Memang para nabi itu selalu memiliki keistimewaan. Para nabi itu memiliki keistimewaan. Dan nabi kami itu membatasi diri. Padahal para nabi itu sebenarnya, contoh gini ya, di dalam Al-Quran sendiri, Allah tidak membatasi kepada nabi kami untuk menikahi perempuan berapapun, silahkan. Itu ayatnya tertulis, kami akui. Tetapi justru nabi kami yang membatasi diri. Makanya dengan terhitung misal ada 11 istri,
Bayangkan saja dengan membatasi diri dengan 11 istri pun, dan itu pun bagaimana konteks waktu itu, misal menyatukan dari kabilah-kabilah yang bertikai, menyelamatkan dari janda yang suaminya gugur di medan perang dan seterusnya, itu kisah-kisahnya. Dan ada juga yang sudah tua, yang usianya lebih tua, itu ada. Tetap aja fitnahan terhadap Rasulullah itu ada gitu. Makanya jangan dipandang dari segi masalah hal tentang masalah nafsu dan seterusnya, bukan. Itu konteksnya lain. Menyatukan kabilah, pertikaian, menyelamatkan orang yang istilahnya janda tua, ya seperti itu konteksnya Nabi kami. Kalau memang mau mengikuti nafsunya, ketika dapat legal bahwa contoh misal ketika Nabi sebelumnya, Nabi Sulaiman, Nabi Salomo itu istrinya sampai 700, gundiknya 300, itu memang dia salah satu contohnya kan Nabi yang memang tidak membatasi diri ketika dia punya istri banyak gitu. Itu salah satu kelebihan Nabi. Tapi Nabi kami itu justru dia yang membatasi diri, tidak memperbanyak lagi istri. Aturan. Nah, kayak gitu poinnya. Jadi jangan membahas tentang poligami itu ya itu aja terus yang dibahas. Kan konteks lain yang mesti dibahas itu banyak. Makanya umat Islam banyak tidak berpoligami karena terbentur dengan aturan ketatnya. Boleh punya istri 2, 3 boleh. Tapi ya itu poinnya, sanggup atau tidak gitu loh. Dengan aturan-aturan yang ketat di Islam itu. Oke, kalau ini aku tanya lagi. Kalau nah, aku itu apa namanya? Dabling Pak Mon. Halo, Bu Yuni. Itu kalau dibilang, oke ya, ada satu apa yang tadi yang mau saya tanya ya? Sambil berpikir saya ucapin salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Lanjut. Oh ya, soal Ka'bah ya. Ka'bah itu kan katanya itu punya itu sebelum Nabi Muhammad. Apakah benar itu sebelum Nabi Muhammad? Ya, betul. Bahkan Al-Quran itu, ini udah kita memandang dari perspektif Islam ya. Bahkan di Al-Quran itu dijelaskan bahwa sesungguhnya bangunan yang pertama kali dibangun itu di Mekah. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu meninggikan Ka'bah, artinya dia pondasinya sudah ada. Peristiwa membangun Ka'bah itu sudah ada. Makanya sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim meninggikan, dan di situ dia berdoa, yang di situ ditempatkan anaknya yaitu Ismail untuk nanti menyebarkan tentang agama tauhid kepada kaumnya. Dan di situ juga berdoa dari keturunan Nabi Ismail ini berharap akan diutus seorang Rasul yang akan nanti membersihkan tempat ini, membersihkan dari kemusyrikan, membersihkan dari intinya orang-orang yang mengenal Tuhan. Nah, doa Nabi Ibrahim itu ada tertulis di Al-Baqarah ya, di ayat 1, 2, 4-an di situ. Hadis. Dan dibuktikan di Al-Quran. Udah gitu? Oh, lanjut, oke. Di Al-Quran dikisahkan bahkan Nabi Ibrahim sendiri ketika dia ke Mekah bersama anaknya Nabi Ismail, dia meninggikan Ka'bah. Ka'bah itu akan menjadi sebagai pusat peribadahan umat Islam, jadi kiblat ya untuk menghadap. Makanya dibuktikan sekarang dimanapun orang itu sholat pasti menghadapnya ke Ka'bah sebagai pusat menghadap atau kiblat ya, kiblatnya umat Islam. Jadi kami tidak bisa seenaknya mendirikan masjid atau apa, harus terpusat pada satu titik gitu. Bukan berarti bukannya itu katanya batu dari surga. Kalau batu dari surga kan itu Hajar Aswadnya. Hajar Aswad itu batu dari surga. Nah, itu ditutupi Ka'bah Iya. gitu. Iya, dia dipasang itu di Ka'bah, di pojok yang sudutnya itu kan Ka'bah itu kan 4 kotak. Dia di antara satu sudut itu yang mengarah ke negeri Yaman, makanya disebut Rukun Yamani. Nah, ditaruhnya di situ Hajar Aswad. Kenapa harus menyembah Hajar Aswad? Aku takut berbeda-beda ini. Makanya kemarin kan ada yang ngasih tahu tentang batu Ka'bah gitu kan. Nah, saya pengen tanya lagi nih sama Ustadz Alif, apa pendapat dari Ustadz Alif gitu? Tidak ada
satupun umat Islam di dunia ini yang menyembah Hajar Aswad, itu nggak ada. Tapi di Al-Quran ada tertulis katanya. Nggak ada, bukan. Sama sekali tidak ada. Bahkan Al-Quran sendiri tidak menyebut Hajar Aswad, itu nggak ada. Yang ada itu justru Ka'bah. Ka'bah pun di situ, makanya di situ membangun, meninggikan Baitullah. Eh, Ntar aku jadi Hajar Aswad, ya, Hajar Aswad itu kan, Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Bahkan di dalam hadis dijelaskan justru sebelumnya Hajar itu atau batu itu bukan aswad, bukan hitam, tapi abyad, dia warnanya putih. Maka dijelaskan hanya karena dampak dari orang dosa manusia yang sering menciumnya, dia jadi berubah warna menjadi kehitaman gitu. Ica, siapa lagi yang paham tentang Islam? Islam Kak atau kamu? Ya makanya saya nanya, On. Al-Baqarah 127. Kalau saya Taica. tentang Islam, Taica, oh, pernyataan Palip tadi surat Al-Baqarah 127. Mungkin dibacakan biar enak. Palip biar nggak dianggap bohong. Surat Al-Baqarah 127 dibacain. aku nggak ada ini. Oh, yang Rabbana wab asbihim rasulan itu. Jangan banyak, enggak lah. Kalau mereka kan pakai data, saya Nggak. sini tidak mau diskusi apa segala macam. Saya pengen tahu aja, karena kan setiap apa namanya orang setiap naik ke sini yang narasumber dari baik. Muslim. Nah mereka tuh pernyataannya berbeda-beda. Nah kok ini berbeda sama yang ini itu. Jadi saya bingung gitu. Jadi pikir saya yang benar yang mana gitu. Jadi supaya kan maksud saya gitu bertanya tuh supaya yang mendengarkan tuh lebih paham gitu. Jadi kan mereka tuh Iya, nggak apa-apa. Yang beda itu jelaskan aja. Dia misal kok tadi menjelaskan begini, sampaikan aja. Kalau kita sih nggak ada masalah. tidak ada, ya iyalah kita kan sekarang gini loh. Ustadz Alwi ngomong begini. Nah kemarin ada Ustadz juga katanya dia ngaku Ustadz ngomongnya beda lagi. Nah udah gitu ini ngomongnya beda lagi. Jadi kan saya ya saya harus bertanya dong mana yang benar supaya yang itu kan bisa ini. Kalau saya dibilang saya nggak ngerti tentang keislaman gitu, jadi ngapain saya kalau misalkan saya tahu ngapain berarti saya udah enggak lah, udah saya itu udah Ye, terlalu- langsung aja poin. Saya yang beda itu siapa? Jelaskan aja, nggak apa-apa. Saya ikutin. Kalau saya salah, saya ikutin dia. Saya sih simple. Nah Misal ini Mbak Ica nanya ke saya, apa yang beda dari penjelasan saya sebelumnya? Nah, itu baru nanti saya cari dalilnya. Gitu oke, aja. katanya gini. Nah, itu kan dibilang kan bahwa ada yang menyatakan bahwa itu menyembah. Dia bilang itu nggak nyembah, tapi ada lagi yang naik. Kok di sini ada ayatnya tuh menyembah. Oh iya menyembah, kata dianya gitu. Manusia nggak jelas, bener nggak? Katanya dia mengajar di apa namanya yayasan gitu. Dia tuh yayasan panti asuhan apa gitu, katanya gitu. Bukan. Kalau Kristen nggak mungkin dia, karena dia paham tentang ini. Bentar ya. Halo, Ci. Ya. Iya, Ci. Iya, Ci. Enci mau pesan batu. Belum, Ci. Belum, Ci. Belum. Batu Hajar Aswad ya dipesen sih ya. Belum, Ci. Dia minta 30, aku minta 40. Oh, iya, Ci ya. Oke, Ci. Thank you banget loh, Ci. Makasih ya, Ci. Ya. Nah, kalau dibilang sama ini kalau Nih, misal prinsip Boleh. dasar Kawit boleh di sedikit, Islam Palip. itu, ya. Saya lanjut lagi Silakan. Palip dulu. Palip dulu. Saya sedikit. Prinsip dasar di Islam itu, misal ya, saya mengutip ada surah Al-Kahfi, namanya di ayat terakhir 110. Bismillahirrahmanirrahim. Pamayyarju liqa rabbih falyamal amalan sholihah wala nusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi barang siapa yang hendak berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah, maka lakukanlah amal-amal kebaikan dan jangan
Ke mute itu nggak ada suara. Orang nih ngasih tahu tuh. Dari tadi ngomong mereka tuh nggak denger kan. Itu mute. Ketutup di sini ketutup tuh. Cek cek. Terdengar Halo. Palip, terdengar si teteh mah ribut, kedengaran kok. Pakai tato, badan saya penuh dengan tato teman-teman. Jangankan paha. Gini badan. ya, saya ulangi lagi kalau gitu ya. Prinsip di Islam itu yang tidak bisa dinego mengenai masalah peribadahan itu hanya kepada Allah. Di luar itu namanya musyrik, menyekutukan Tuhan. Makanya saya mengutip tadi di surah Al-Kahfi, surah ke-18 ya. Di situ dikatakan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka dia harus melakukan amal kebaikan dan tidak menyekutukan Tuhan dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun, mau dengan nabi yang kami cintai dan kami muliakan itu, mau dengan malaikat, dengan siapapun tidak boleh gitu. Nah itu prinsipnya. Makanya menyembah batu, berhala Hajar Aswad itu, atau menyembah Hajar Aswad itu, ketika dikatakan menyembah, ya itu udah salah fatal, keluar dari konsep keislaman. Ya, makanya kemarin kan, makanya saya bilang kok beda-beda. Nah, saya tanya, emang benar menyembah? Datangnya ada yang naik lagi di ayat ini ada menyembah. Oh iya menyembah kata dia. Makanya saya bingung. Oh, Ya, artinya kalau ada yang mengaku muslim lalu dia menyembah batu atau menyembah selain dari Allah, bilang aja kamu musyrik, oh. menyekutukan Tuhan. Mungkin gini teteh, boleh sedikit Palip. Ya, Halo, halo. monggo Kang. Yuk. Salit Palip. Jadi gini teteh atau Mbak Ica ya, kami itu insya Allah lah ya sepakat. Bahkan kami termasuk dosa, termasuk mempersiapkan diri kami neraka jahanam kalau kami berkata-kata tidak apa yang seperti Rasul katakan atau tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Quran kami. Tanpa diminta dalil pun kami memahami. Saya, Pak Alip, siapapun nanti ngomong, kalau dia ngomong tidak sesuai dengan dalil, dia akan mempersiapkan diri neraka jahanam. Jadi ada ancaman Allah untuk kami. Ini Pak Alip ya, oleh saya dikatakan guru saya, ya kan. Walaupun orang lain nggak peduli apa, bukan guru nggak, saya maaf dia guru. Terus dia ngomong nggak sesuai dengan ini. Ini mereka Pak Alip sudah menyiapkan neraka lah teh. Ini yang harus dipahami gitu. Jadi kami itu nggak boleh bohong. Nah, ketika ada kata-kata yang mungkin teteh mengatakan nggak sama, ya dicek lagi siapa yang bicara gitu kan. Karena hari ini banyak orang berbulu domba kan, gitu ngaku-ngaku muslim padahal bukan muslim, hanya untuk memperkuat aja. Tapi Nah hari ini kami sebagai orang Islam. kemarin bener-bener loh, dia itu ada ngajar loh. Iya, bagusnya gitu teh. Ya, karena dia sedang mempersiapkan neraka jahanam, kasihan dianya kan. Maka kami harus bertanggung jawab. Apakah kami yang salah, saya yang harus minta maaf? Pak Alif harus minta maaf. Kalau dia salah ya dia harus minta maaf. Gitu. Jangan kan dia ya, Pak Juma, ini saya kasarnya aja. Pak Juma ngomong salah, kami pasti akan memprotes. Kemarin ada ucapan si seger-seger ya, ngomong Pak Juma sama si siapa tuh? Si Kang Yonatan ngomong bahwa Al-Quran gedebuk turun. Saya langsung naik ke orangnya di hadapan depan umum gitu. Silakan di PT saya dilihat itu ada. Karena itu kewajiban kami. Bahkan Pak Sugi ngomong saya yang akan jewer gitu kan. Kalau ada pernyataan dari saudara-saudara kami yang salah dalam pemaparan. Gitu Ustaz Kang Alif ya, Ustaz Alif ya. Tapi Sepakat emang ya? harus digituin Betul, lah, betul. harus ditegur lah. Soalnya itu sama aja kan menyesatkan, guys, makanya sama aja menyesatkan orang. Makanya kami keberatan ketika teh mengatakan maaf ya dikonfrontir, tapi sayang orangnya nggak ada kan, nggak bagus juga. Tetapi saya menjaminkan diri, Pak Alif menjaminkan diri, kalau Pak Alif salah ngomong tidak sesuai dengan Al-Quran, kita sama-sama akan minta maaf. Sepakat Pak Alif ya, kita tidak akan mempertaruhkan oh saya Pak Alif sebagai guru atau saya sebagai orang tua, enggak. Salah kami harus minta maaf, itu prinsip. Itu teteh. Jadi cari orangnya yang kemarin pernyataan teteh, cari lagi, dipertanyakan lagi gitu. Biar dikonfrontir dengan kami, jadi enak. Iya, nanti Teteh kalau tidak dibikin misalnya bingung. naik ke sini lagi ya. Siap teh. Soalnya aku juga nggak tahu kan. Saya sedikit tentang tadi tentang penyembahan kepada Allah ya. Kalau toh mungkin mau, kami ini seperti kalian mau menyembah Nabi Muhammad. Karena dia manusia yang oleh kami dipertuhankan gitu ya. Dipertuhankan bukan tuhankan. Beolnya dia, saya beol seperti dia beol kan. Dia kencing seperti kami kencing. Bahasa kasar nih saya. Dia makan, kami makan seperti dia makan. Artinya kami benar-benar menjadikan dia sebagai teladan dalam kehidupan kami. Tetapi ketika kami sholat, kami ada di belakang dia.
Artinya benar-benar di dalam kehidupan kami Rasul punya sesuatu, punya zat lain yang oleh dia disembah, maka kami bersama menyembah Tuhannya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad udah wafat, catat ya, Nabi Muhammad udah wafat, udah meninggalkan dunia ini. Katakanlah kalau kalian menghinakan dengan udah dikubur. Ya, Nabi Musa juga dikubur, Nabi Ibrahim juga dikubur. Kami nggak malu dengan itu. Ketika dia udah nggak ada, kami tetap terhubung dengan Allah. Ini catat. Kami punya Allah, kami terhubung dengan Allah. Sholat kami bukan karena Muhammad ada terus kami sholat, nggak ada dia nggak sholat, enggak. Puasa, zakat, haji kami bukan karena Nabi Muhammad, tapi Ya, karena Allah. Allah yang menuntun gitu. Gimana, Teh? Nah, kan Allah yang memberikan ini kepercayaan ke Nabi Muhammad. Kok Pak, kok apa kok nyapek? Jadi ada hal-hal begini ya, Mbak Ica. Kalau kami pun Al-Quran sendiri pun banyak menarasikan, misal ada sebuah kelonggaran peristiwa zaman dulu ini mengenai masalah orang penghormatan dengan konteks melakukan sujud. Ya, ini dulu yang biar tidak disalahpahami. Misal begini, ketika misal di Al-Quran dijelaskan di surah Yusuf itu ada orang-orang menghormati menghormati Nabi Yusuf dengan cara bersujud, merebahkan diri gitu. Maksudnya menghormati. Nah, itu berlaku sifatnya lokal memang untuk kalangan Nabi Yusuf dan tidak ada salah paham waktu itu. Nah, banyak sekali orang-orang zaman dulu dikisahkan di Al-Quran, mereka menghormati orang terhormatnya, misal para nabinya dan lain sebagainya, dengan cara dia di hadapannya bersujud gitu. Nah, ini yang terjadi nanti ketika di peristiwa ini dibolehkan, akan terjadi kesalahpahaman buat orang. Makanya di dalam Islam itu ketat. Misal di surah Yusuf itu dijelaskan bahwa ada orang-orang biasa menghormati orang-orang terhormatnya dengan cara begitu bertemu dia bersujud di depannya. Memang sujudnya bukan menyembah, tapi karena konteks peradaban semakin didengar kemana-mana, bisa jadi orang akhirnya apa, dikatakan oh mereka sujud itu menyembah. Makanya ketika dalam satu hadis dijelaskan, misal itu kisahnya kalau nggak salah itu yang namanya Salman ya, saudara Salman Al-Farisi itu melihat bahwa orang-orang itu dalam satu kisah ya di Nabi kami, orang-orang ketika dia ketemu orang-orang terhormatnya, misal uskup-uskupnya gitu kan, mereka kalau bertemu itu suka menghormatinya dengan cara bersujud. Nah, sehingga apa, dia itu nggak mau kalah saing. Maksudnya gini, dia juga ingin menghormati nabinya dengan cara bersujud. Sujud di hadapan Nabi kami melarang. Tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Karena tidak boleh. Karena apa? Ini bisa jadi nanti orang salah persepsi. Karena nanti bisa jadi Nabi Muhammad itu disembah oleh orang gitu. Karena banyak peristiwa yang lalu-lalu, orang maksudnya awalnya menghormati, makin kesini dibilangnya apa? Dia sedang menyembah orang itu. Nanti dituhankan. Ini dalam konteks kami ya pemahamannya. Makanya Nabi kami itu melarang sujud kepada dirinya, itu dilarang, nggak boleh. Kalau dibolehkan itu dari dulu para sahabat itu udah pada sujud. Sampai-sampai dia bilang begini dalam satu hadisnya, laukum tu umiro ya ahadan ayas juda li ahadin la amartu mro'ata antas juda li jaujiha gitu. Seandainya dibolehkan sujud manusia kepada manusia, maka yang pertama kali yang akan diperintahkan sujud itu adalah seorang istri kepada suami. Karena saking harusnya seorang istri menghormati suami, konteksnya maksudnya. Itu pertama kalinya. Tapi karena memang dilarang di Islam itu, karena nanti salah persepsi, sujud itu hanya kepada Allah, apalagi Nabi kami, mungkin tidak boleh. Tidak boleh berlebihan dalam menghormati Nabi kami. Nah, itu kisahnya banyak diriwayatkan gitu. Makanya mereka itu menghormati dengan cara bersujud, ketemu orang-orang rahib-rahibnya, mereka ketemu bersujud, menghormati tujuannya. Tapi itu salah paham, nggak boleh. Di Islam itu ketat gitu. ya ya. Nah, berarti Ada tambahan sedikit mungkin untuk menguatkan ya. Jadi pernah mungkin saya juga mendengarkan penjelasan bahwa di zaman Rasul ketika Rasul mau masuk ke majelis ya kan, ke suatu perkumpulan gitu kan, katakanlah ada riungan gitu kan, ketika Rasul masuk masuk, sahabatnya pada berdiri sebagai penghormatan gitu kan. Itu pun oleh Rasul, kalau nggak salah Pak Alif ya, teruskan kalimat saya, itu pun Rasul nggak suka dengan itu gitu.
Ya maka keluarlah hadis yang Samuel Pak Alif tadi diantaranya. Jadi Rasul nggak mau dirinya dipertuankan, dirinya dinomorsatukan, padahal itu bukan sesuatu yang tadi mungkin tidak ada. Dan alhamdulillah kami terselamatkan dari itu. Itu mungkin salah satu yang kami serukan, kami nyatakan, Teteh. Lanjut. Oke, berarti umat Muslim nggak tertuju kepada Nabi Muhammad saja kan? Berarti maksudnya nggak hanya menghormati ya? Ya termasuk Iya. Teh, ke guru-guru kami, saya ketemu ada Pak Alif contohnya, ya kami nggak ada keharusan, tetapi kadang-kadang ya saya sebagai bentuk hormat, bentuk suka, cinta dengan senang dengan Kang Alif contoh, suatu saat mungkin saya cium tangannya gitu. Ya paham. Ya, paham. mungkin walaupun saya itu berlebihan ya, berlebihan saya, tapi itu dilakukan oleh kami, tapi insya Allah kami tahu hukum dan itu nggak boleh dalam artian bukan menyembahnya ya, hanya sebagai cinta kasih saja gitu, atau sukanya atau senangnya saya ketemu dengan Kang Alif contoh. Seumur umur saya nggak ketemu Kang Alif masalahnya nih. Baik. Gitu Teteh. Paham. Oke. Tidak. Salaman, cium tangan, langsung bayar hutang. ulah porno teh ingat tuh kan lah aing. Iya. Pelukan maksudnya bisik-bisik, utang bayar euy gitu. Iya. Berarti Gitu. Teu nagih ngan muntah bayar ka hade. berarti apa Nabi Muhammad itu bukan berarti gini, maksudnya tidak seperti kita sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus memang benar-benar kita itu apa namanya mengagungkan gitu kan. Nah beda ya. Oke. Jadi saya tangkapnya di situ, benar ya Bang Alif ya. Ya, kami mengagungkan Nabi kami itu cukup dengan satu cara, yaitu bersolawat kepadanya, itu aja. Karena bersolawat itu adalah konteks bagaimana sesuatu kebutuhan juga buat kami. Jadi bukan dengan cara apa ya seperti tadi berlebihan dan seterusnya. Makanya zaman Nabi kami itu sebenarnya gini ya, ini kita pembahasan secara objektif aja dan secara data fakta sejarah. Kelebihan dan kemuliaan Nabi kami itu diakui oleh kawan maupun lawan gitu. Makanya orang-orang yang dekat dengan Nabi kami itu pembelaannya luar biasa. Namun konteksnya yaitu tadi selalu jangan berlebihan. Nah makanya Nabi kami itu merindukan memang orang yang mencintainya tapi tidak pernah berjumpa dengan dia. Apalagi diantaranya adalah umatnya yang sering bersalawat kepadanya. Itu salah satu bukti keagungannya atau mengagungkannya. Tidak lebih dari itu, bersalawat itu. Dan mengikutin teladannya Teteh, teladannya ya, sholat kami sholat Rasul, puasa kami puasa yang diajar Rasul kami, kurban kami kurbannya diajar Rasul kami. Jadi kami tadi sholawat adalah suatu. Gini loh, sorry aku minta maaf aku potong. Ibaratnya gini Bang Pak Angon. Ibaratnya umat Muslim itu menghormati Nabi Muhammad sebagai, karena kan Nabi Muhammad ini yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu itu kan. Jadi menghormati itu aja gitu. Berbeda kalau kalau kita kan berbeda. Kalau kita Tuhan Yesus itu memang dia adalah dari dia itu dari Tuhan Yesus kami diselamatkan. Yang langsung turun gitu. Jadi makanya oke, sekarang saya dapat. Jadi ya kami menghargai sih kalau dikatakan seperti itu. Kalau misalkan yang penting kan tidak mengagung-agungkan seperti yang ini gitu. Nah ada yang menyatakan bahwa itu adalah Allah cahaya ya. Kenapa Teteh? Kenapa? Iya, katanya ada yang bilang Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Gak tahu siapa yang ngomong, aku lupa. Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Cahaya Di atas cahaya. Nurin toko Nurin, cahaya di atas cahaya gitu. Ya, benar. Ya itu sebagai bentuk pengagungan aja ya, sebagai senangnya kami karena dia manusia biasa gitu ya. Sekali lagi, manusia biasa dicatat ya, yang dilahirkan, yang dia punya ibu, punya anak, manusia biasa. Tetapi akhlak dan kemuliaan parangainya itu yang menjadikan kami benar-benar harus salut.
Ya, manusia yang disifat oleh Allah yang begitu paripurna kalau menurut kami ya, hitungan kami. Karena apapun yang dikerjakan itu benar-benar dia berpikir melangkah sebelum melangkah dia udah benar-benar dipikirkan dulu gitu. Itu yang kami lihat. Yang gini loh, kan kalau memang Allah itu kan maha suci, Allah itu kan maha segalanya. Kalau dikatakan Allah itu aku minta maaf, oh, bukan ini. Aku cuman ini aja nggak. Ini kita boleh ya, kita saling. Aman ya. Minta maaf kalau misal aku salah gitu, tapi karena apa? Aku berpikir itu adalah Nabi, walaupun dikatakan itu umat Muslim ya, tetapi ibaratnya kita punya orang tua, kita menghormati orang tua kita seperti itu. Nah makanya saya kalau misalkan namanya orang tua siapapun, kalau misalkan disenggol pasti akan tersinggung. Nah sama gitu, makanya kalau misalkan saya salah saya minta maaf, tetapi ini kan saya berpikir nih saya minta maaf gitu. Kalau misalkan memang berikan saya jawaban supaya saya itu akan menerima, tapi tetap saya akan menerima karena itu kan haknya umat gitu, setiap berpendapat seperti itu. Nah begini loh, yang aku tahu di sosial media ini, aku sebelumnya nggak ngerti dan aku tidak paham tentang silsilah ataupun Nabi Muhammad seperti itu. Tetapi semenjak aku ikuti sosial media ini dan lintas iman ini, akhirnya aku mendengar seperti itu. Tapi aku nggak tahu benar apa adanya, enggaknya. Nah, Allah itu kan kalau kita katakan itu adalah orang suci gitu ya, mulia gitu. Nah, kenapa seharusnya Allah itu memberikan wahyunya kepada orang-orang yang benar-benar suci mulia gitu. Misalkan gini, kalau misalkan kita memberikan misalkan kita memberikan sesuatu hal kepada kita mempunyai murid. Ini kan kita misalkan saya guru. Nah, misalkan guru kan kita akan melihat sosok siapa yang bisa mendapatkan ranking 1 itu dan mendapatkan piala itu gitu. Jadi bukan sekedar dia itu hanya sekedar belajar, tetapi dia mempunyai talenta yang luar biasa seperti itu. Nah, ini yang saya tahu nih ya, aku minta maaf sebelumnya. Nah, yang saya iniin dari lintas dari perdebatan dan diskusi itu menyatakan bahwa Nabi Muhammad ini mempunyai istri banyak. Nah, Nabi Muhammad juga mempunyai latar belakang yang dikatakan gimana ya gitu ya, yang mengajarkan perang. Nah, kenapa Allah memilih orang itu kan gimana ya ngomongnya guys? Saya tangkap Palip, mungkin dijelaskan Palip bagaimana dengan apa yang hari ini ketidaktepatan Allah gitu kan memilih Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad seakan-akan gitu kan tidak seperti manusia yang dikatakan hebat di mata si teteh ini atau si Ica gitu, Ica ya. Anda menganggap bahwa Nabi kami tidak layak untuk mendapatkan amanat dari Tuhan gitu ya, gitu kan? Kan banyak nabi-nabi yang lebih pantas gitu, karena kan banyak kalau dikatakan istri banyak menikahi satu wanita lain itu kan kalau dikatakan Allah kan nggak suka gitu kan. Nah, tetapi Nabi Muhammad, aku minta maaf. Nah, Nabi Muhammad. Udah satu-satu aja, Cak. Tentang isi Nabi banyak udah paham belum hukumnya? Jangan sampai gini, paradigma atau cara berpikir teteh dipakai untuk mengukur kami, itu kan nggak bagus. Iya kan? Itu nggak bagus teh. Ya kan? Teteh bilang bakso ini enak. Kalau menurut saya nggak enak gimana? Karena lidah kita berbeda kan gitu. Ya, saya nggak mau teteh menilai kami dengan cara berpikir teteh kan, karena teteh punya dogma atau punya pemikiran kan, atau punya ukuran. Makanya saya bertanya, karena dari awal kan saya udah bilang, saya minta maaf karena saya tidak tahu gitu. Karena kalau misalkan saya ada ini, tolong diluruskan. Kan dari awal saya udah ngomong seperti itu. Karena kan kalau yang ibarat ini kan kita ibaratkan umpama seorang guru gitu kan akan memilih murid-muridnya yang ibaratnya yang mempunyai talenta, yang cerdas, bisa mendapatkan ranking juara gitu ya. Dan dia umi gitu ya. Bilang aja dia umi, nggak apa-apa teh. Dia dikatakan umi, nggak apa-apa, bilang aja. Nanti kami jelaskan apa.
Umi apa? Ya, dibilang- aku nggak paham, ya, aku kata- nggak tahu, sumpah aku nggak Iya, tahu. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku nggak tahu, kalau dibilang nggak apa-apa, aku nggak tahu gimana. Oke, nanti Pak Alif yang menjawab. Kalau Baik, dikatakan Ustaz Alif, mungkin dijawab Pak Ustaz Alif biar si Teteh Pak satu persatu ya dipaham. Nanti Teteh apa yang jelasin dong, Bang Alif. Ya, enggak gini kan banyak nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad kan banyak nih nabi yang mempunyai ibaratnya mereka itu ibadahnya kuat apa segala macam gitu. Kenapa nggak yang itu gitu? Kenapa Nabi Muhammad gitu? sedikit kalau gitu dari saya. Enggak, tunggu sedikit dulu, dari saya, Bang. Teh. Oke, silakan. Saya tangkap lah, insya Allah ya saya tangkap. Iya, iya. Jadi Teteh merasa kecewa atau merasa tidak seret ketika dinarasikan oleh teman-teman ya berkenaan dengan Nabi Muhammad. Ini juga mungkin yang saya agak sedikit protes. Nggak tahu. Kenapa kalian menilai Nabi Muhammad dari penilaian kalian, dari penjabaran teman-teman gitu kan? Yang jelas mereka bukanlah orang komunitas kami. Itu tidak bagus, ya kan? Muhammad begini dari mereka, yang jelas-jelas memasi kami. Saya punya musuh dengan Teh Ica ya. Kalau saya Bukan sama. nanya Sorry Pak Angon. Enggak, bentar saya minta Iya. maaf, saya potong. Bukan dari pihak Kristen, bukan. Kan lintas iman itu kan dari Muslim. Nah, kenapa mereka bisa tahu? Kan aku taunya dari ucapan mereka bahwa begini. Kok begitu? Oh begitu. Nah, aku dan umat Kristen kan nggak pernah tahu tentang keislaman. Tetapi ada seseorang, mungkin ada satu dua yang ngerti gitu, mereka belajar. Tetapi saya tidak mengambil mereka karena apa? Karena itu bukan iman mereka gitu. Tetapi saya mengambil dari ucapan yang iman mereka itu gitu loh. Kalau misalkan saya percaya sama iman, misalkan gini, saya punya saudara Kristen. Nah, dia itu bukan Muslim, tapi dia menyatakan tentang keislaman. Saya nggak akan percaya sama dia karena apa? Itu bukan iman dia, karena itu bukan ranah dia yang berbicara. Tetapi saya akan bertanya kepada yang mempunyai iman ini gitu. Nah, jadi karena itu ranahnya dia gitu. Apapun. Baik, satu poin aja. Ya. Satu poin aja ya Teh ya. Pertama, Nabi kami ketika sebelum jadi Nabi dia adalah orang manusia yang sangat terhormat. Dia punya gelar Al-Amin, manusia yang sangat percaya gitu ya. Gitu. Itu pahami. Di lingkungan dia orang yang Al-Amin, dapat gelar orang yang dapat dipercaya. Ketika dagang, maka dia dagang sebagaimana dagang orang yang paling jujur di antara pedagang-pedagang yang lain. Ya kan? Dia tidak termasuk orang yang suka mabok, judi, zina, sebagaimana kehadiran zaman yang ada pada zaman itu atau budaya yang pada zaman itu. Maka kenapa dia berujlah masuk ke dalam gua? Karena ketidaknyamanan itulah. Gitu kan, saya catat dulu. Jadi dari 0 sampai 40 itu beliau punya parangai yang sangat mulia. 25 tahun usia dia menikah dengan seorang janda 40. Kristen mengatakan atau sebagian musuh kami ya mengatakan atau yang kompeten dengan kami mengatakan dia menikahi janda karena hartanya. Cek lagi silakan. Iya kan? Kami punya penjelasan. Saya nggak tahu itu. Saya Oke, saya jelaskan ya. Ternyata Nabi Muhammad memberikan mas kawin sekian puluh ekor unta. Artinya Muhammad bukanlah orang yang maaf ya, bukan yang seperti digambarkan teman-teman. Dia seorang anak-anak, seorang pemimpin di kaum itu loh. Iya kan? Bagian Sikoyah kalau nggak salah di komunitas Ka'bah itu. Ya, siapa Abu Thalib kita paham, siapa Abdullah kita paham. Di sana dia orang-orang ternama di sana gitu kan. Cuman parangai Muhammad ini parangai yang sangat mulia pada zaman itu sebelum dia jadi nabi. Saya ulangi, 25 tahun dia nakih dengan 40. Teteh nikah dengan orang yang 25 tahun. Katakan Teteh 40 ya. Ica 40 usianya, nikah dengan usia 25 tahun coba. Iya kan? Mungkin si perempuan senang, tapi si laki-laki kan mungkin bagaimana kan? Tetapi ini terjadi. Nggak dibalik loh. Nabi Muhammad 25, catat itu 40 istrinya Khadijah. Iya. Dan itu terjadi satu rumah. Istri pertama betul. Dan nggak ada nikah lagi sebelum itu, sebelum jadi Nabi nggak ada pernikahan. Dia lancar aja. Selama 15 tahun beliau berkeluarga. Ya, berarti di sini bukan seorang pedofil kan? Andaikan ada tuduhan, dia bukan pedofil. Jelas di sini. Nanti penjelasan dengan nikah dengan Aisyah nanti Kang Alif yang akan menjelaskan. Oke. Ya, untuk satu dulu saya poin. Dia orang mulia pada zaman itu, orang terhormat pada zaman itu, dan dia punya karakter yang sangat bagus. Nggak mabok, nggak judi, nggak jinah, ya kan bukan pelaku itu gitu kan? Dan dia mujizat itu karena dipilih oleh Allah. Dia dipilih oleh karena dia ingin dipilih Allah. Ini juga catat nih. Ya. Dia ini ingin dipilih oleh Allah karena dia mencari Tuhan. Dia masuk ke dalam gua bukan sedang repressing, bukan sedang healing atau apa, enggak. Dia ke sana sebagai bentuk pencarian Tuhan. Di Gua Hiro, di tempat yang agak jauh dari tempat keramaian gitu kan. Untuk apa? Tadi mencari Tuhan. Di dalam keyakinan kami yang mendatangi Tuhan itu orang yang mencari Tuhan.
Maka beliau adalah orang yang mencari Tuhan, Tuhan berkenan. Sebagaimana Ibrahim kan mencari Tuhan, mana yang mana, apa bulan, apa matahari, ternyata ya datanglah Allah menemui dia. Itu mungkin sedikit dari saya. Pak Alif mungkin dan teman-teman yang akan menjelaskan. Pak Alif pun semangat. Ya, Wah, aduh. Ya tadi sebenarnya udah dibahas sih, udah dibahas kita konteksnya. Karena gini ya, Mbak Ica, saya bilang tadi motif-motif dari Rasulullah berpoligami itu kan berkaitan dengan berbagai macam peristiwa. Karena begini, ketika masa fokus di awal dakwahnya, bahkan Rasulullah itu ya monogami, tidak berpoligami itu 25 tahun. Artinya dia di usia dari 25 sampai usia 51 itu kurang lebih 50-51 beliau monogami. Nah, ketika di zaman dakwah gencar-gencarnya, setelah istrinya Khadijah meninggal wafat, maka di situ banyak para sahabat menganjurkan agar menikah lagi dan seterusnya. Dan itu pun ketika nanti berpoligami ya tentu berdasarkan juga tuntunan. Makanya saya bilang tadi, ketika Rasulullah ketika sendiri di situ akhirnya terjadi bagaimana dakwah, peristiwa, banyak peristiwa kejadian seperti peperangan sehingga banyak janda-janda terlantar waktu itu. Ya sehingga beliau di situ menikahi untuk menyelamatkan dan seterusnya banyak peristiwa. Bahkan peristiwa Rasulullah poligami itu kurang lebih di 8 tahun poligami, sementara monogami itu 28 tahun kurang lebihnya. Itu kurang lebih gambarannya. Loh, kenapa demikian? Yaitu tadi banyak peristiwa, makanya untuk menyatukan kabilah, misal konteks dakwah. Itu dakwah ketika itu banyaklah contoh-contohnya ya. Tadi udah kita bahas sebenarnya di awal topik tadi udah dibahas. Makanya aku ngulang lagi udah agak gelagapan lagi jadinya. Males. Kayak gitu, poinnya sih begitu. Ya bayangin aja beliau menikahi janda yang udah tua, belum lagi masalah mengangkat perbudakan sehingga dia mengangkat harkat martabat kayak gitu. Jadi seperti itu ya konteksnya. Dan itu pun sampai banyak banget gitu loh. Maksud saya gini loh. Standar hitungan banyaknya, saya bilang Mbak Ica, saya sudah bilang tadi di awal, salah satu kelebihan ya seorang nabi utusan Allah itu, contoh nabi kami, itu ayatnya tertulis memang Allah itu tidak membatasi. Nabi Muhammad menikah itu tidak dibatasi, justru nabi kami malah yang membatasi diri. Oh, dan itu pun sesuai dengan syariat. Bahwa berapa istri gitu. Bukan, tidak membatasi, mau menikahi seberapa banyak perempuan pun dibolehkan. Ini kalau Nabi nyuruh. Kok nyuruh? Tidak membatasi. Dengerin kalimatnya. Enggak, itu bisa gini. Allah tidak membatasi untuk menikah berapa kali. Iya. Kepada seorang Nabi Muhammad SAW. Justru Nabi kami itu membatasi karena sesuai dengan konteks dakwahnya. Makanya saya bilang tadi contoh, dan itu banyak contohnya para nabi. Kalau mau mengikuti, ya contoh Nabi Sulaiman atau Nabi Salomo, itu kan dilihat tuh. Bayangin aja istrinya sampai 700, budaknya 300. Iya, berarti saya ngikutin kata Bang Alif aja. Allah tidak membatasi pernikahan. Allah tidak membatasi pernikahan, pokoknya tidak membatasi. Kalau tidak membatasi itu mau berapapun pernikahan itu tidak masalah. Benar ya? Iya. Oke. Tapi Nabi kami malah membatasi kan? Nah, tetapi Nabi Muhammad membatasi pernikahannya itu satu. Oke. Nah, udah membatasi diri terbatas seperti itu pun. Oke. Iya, para nabi-nabi sebelumnya di kalangan Bani Israel itu istrinya banyak. Makanya saya bilang para nabi ya begitu. Ada kelebihan. Jangan terfokus di situnya. Saya bilang tadi. Loh, padahal nabi kami yang dinikahi cobalah. Ada usia 60 tahun, udah nenek-nenek dinikahi. Banyak duit semua. Kok Mbak Eca ini orientasinya kalau nggak seks pasti materi, gimana sih? Saya bilang saya mendengarkan dari ya dari tadi pembahasannya saya bilang bukan hanya itu, saya bilang Mbak Ica. Makanya Nabi kami itu lelah, contoh bagaimana dia berdakwah kan gitu ya. Saya bilang tadi contoh ketika ada pertikaian menyatukan kabilah, diselamatkan sehingga tidak terjadi percekcokan. Makanya dia dinikahi orang itu. Oke, selamat, terjadi ukhuwah
ukhuwah, menjadi satu apa namanya, tidak terjadi percekcokan. Belum lagi yang korban dari masalah peperangan. Saya bilang tadi, suaminya meninggal menjadi janda, ada yang dinikahi, ada lagi perbudakan di mana budak itu diangkat harkat martabatnya sehingga dia menjadi istri. Itu konteksnya baik, dalam tatanan sosial itu baik. Itu pun sudah terbatas, membatasi diri. Saya bilang itu udah sangat bagus konteksnya, bukan hura-hura seenaknya sebebasnya. Dan Nabi kami itu bukan tentang bukan terus menerus istilahnya apa ya, ngelonin istri terus kayak gitu. Ini agak sedikit ini ya, karena sama Mbak Ica ngobrolnya saya bilang tadi, lo buktinya apa? Nabi kami ada istri berapa banyak tadi, oke ya, poligami. Ini bayangin aja, tapi tiap malam apa Nabi kami? Berzikir, istighfar. Sampai Sayyidatina Aisyah istrinya sampai nanya, iya ya Rasulullah, ngapain kau tiap malam duduk istighfar mohon ampun kepada Tuhan, sementara kau itu sudah dijamin oleh Allah pengampunan, seandainya kau pun berdosa kau diampuni. Tapi Nabi kami menjawab, apakah kami tidak boleh bersyukur, kan gitu. Nabi kami tiap malam sholat. Ya kalau memang istilahnya memang orientasinya terus nyenengin keinginan hawa nafsunya, masalah istri, nggak ada ibadah tuh dari Nabi kami. Orang tiap malam ibadah duhanya, tahajudnya aja berapa lama. Makanya seperti itu, konteksnya bukan dalam ranah seperti itu. Bagaimana? Jadi kita gini Mbak Ica ya, kita objektif dalam membahas. Saya bilang, ketika membahas satu sosok, misal dia berada di mana, peradaban di mana, bawa pengajaran apa, dan konteks peristiwanya waktu itu seperti apa. Makanya tadi ketika membahas tentang Nabi kami itu adalah cahaya, saya kembali geser ke sini. Ya, Nabi kami itu mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan waktu apa? Konteksnya pada lingkungan waktu itu orang-orang apa? Ini salah satu beberapa contoh ya. Kegelapan, kejahilian. Jahiliyah itu bukan berarti mereka itu bodoh dalam konteks dia tidak bisa berpikir. Toh banyak juga sastrawan, maksudnya begini, di mana waktu itu perempuan tidak ada harganya, perbudakan seenaknya gitu kan, wanita itu diperjualbelikan. Nabi kami itu perlahan menghapus hukum perbudakan, ada dengan cara dinikahi. Itu mengangkat derajat harkat martabat dan seterusnya. Ketika waktu itu namanya bayi-bayi itu banyak dibunuh karena bayi perempuan ya, karena apa? Dianggap tidak berharga, jadi beban dalam keluarga, banyak dibunuh. Itulah kegelapan-kegelapan peristiwa zaman jahiliyah, termasuk yang menikah zaman Nabi kami itu banyak orang tuh tidak membatasi diri, yang menikahi lalu menceraikan seenaknya. Nabi kami memberikan aturan hadir. Begitu. Kalau membahas konteks para nabi, maka kita tidak terlepas dari nabi-nabi sebelumnya. Saya bilang tadi, toh banyak nabi. Nabi Daud istrinya berapa, Nabi Sulaiman istrinya berapa, itu banyak yang beristri banyak itu. Dan itu memang para nabi begitu gitu. Dan bukan berarti Nabi kami, contoh Nabi Muhammad ketika memiliki beberapa banyak istri, lalu orientasinya terhadap masalah itu terus gitu. Nabi kami itu jadi panduan tatanan dalam berumah tangga bagi umat Islam. Makanya ini mohon maaf karena ini pembahasannya Adam, saya jadi enak membahas juga. Karena begini, contoh bagaimana, kenapa ada Sayyidatina Aisyah di situ banyak meriwayatkan hadis tentang berumah tangga. Ini secara kasarnya ngomong, itu peristiwa-peristiwa di rumah tangganya diceritakan. Itu tuh panduan fikih dalam berumah tangga. Tatanan aturannya tuh begitu gitu loh. Diceritakan ada dalam berumah tangga seorang istri tuh begini, itu diceritakan oleh istrinya yaitu Sayyidatina Aisyah. Karena apa? Kalau Nabi kami terus berinteraksi dengan perempuan itu nanti bermasalah. Makanya Sayyidatina Aisyah itu kan jadi guru itu buat Ummul Mukminin, untuk orang-orang beriman, mengajarkan cara berumah tangga. Tentu gurunya dari Nabi kami Rasulullah. Begitu. Iya. Tapi kalau Boleh nambah nggak, Ti? boleh Chan. silakan nambah Oke. aja Bang. Aku malah seneng kalau Biar- dengar begini. Cuman memberikan penjelasan begini ya. Jadi saya tuh bisa paham, bisa tahu gitu. Baik. Tapi silakan Bang. Tambahan gini ya. Pertama mungkin catat ya, bahwa beliau menikahi janda ya, yang usianya udah di atas beliau, bahkan ya di 60 segala macam. Terus yang nikah orang-orang yang suaminya terbunuh dalam peperangan. Ini suatu trik yang paling bagus, paling gitu untuk menyatukan ketika peperangan itu, biar besoknya tidak terjadi peperangan lagi. Beda dengan cerita Tunggul Amatung, Ken Dedes, Ken Arok gitu kan, saling bunuh-membunuh. Anaknya diangkat dari raja, membunuh bapaknya gitu kan. Ini sangat strategi yang paling bagus dalam Islam. Ini yang kami lihat. Nabi Muhammad menikahi orang-orang yang gugur dalam perjuangan, walaupun itu yang mati adalah suaminya itu orang-orang kafir. Ketika mereka udah katakanlah jadi jaminan ya, atau mungkin tawanan, terus dinikahi, itu untuk kebaikan.
agar besok lusa mereka mau berdamai. Kenapa? Suami dari ibu yang membunuh ibunya adalah seorang rasul yang mengayomi dia. Sekali lagi, bukan hawa nafsu. Tadi tambahan lagi, mengawini budak. Mungkin di mata Mbak Ica itu kehinaan. Punten ya, di keagamaan orang, pemahaman orang itu menikahi pembantu itu kehinaan. Rasulullah mengawini itu. Tidak ada hak. Ya contoh ya Uti ya, contoh ini aja biar dia kesadaran bahwa Rasulullah memberikan contoh itu. Ya tidak ada yang menjadi kasta di antara manusia. Gak ada suaranya, Bang. Rasulullah. Ya, terus tambah lagi bagaimana? Apakah Rasul mencari harta dalam perjuangan? Apakah Rasul mencari harta dalam perjuangan ini? Coba cek. Bukan. Kalau Rasulullah mencari harta, halo Pak Alim, kedengaran saya? Udah. Tadi ada hilang. Silakan. Halo. Oke. Udah. Kalau Rasul kami mencari harta, Teteh, peperangan demi peperangan didapatkan. Sampai sekarang saya belum menemukan di mana istana. Nah ini juga nih, di mana istana yang oleh kita dikatakan dia itu seorang pemimpin dunia, pemimpin suatu kaum. Mana istananya? Tidak ditemukan. Karena dia bukanlah orang yang di dalam hidupnya untuk mencari harta itu. Lihatlah para raja, lihatlah para kaisar. Ketika mereka memimpin suatu pasukan, memimpin, dia geber-geber kan, seperti kita lihat kan, geber-geber dihidin sama orang kan, dibikin nyaman, istrinya saat Rasul tidak demikian. Betul kata Falip tadi. Ya. Tengah malam dia sujud ruku, bahkan kalau Uti tahu tentang sejarah, ada istilah puasa Senin Kemis yang dia oleh beliau. Senin puasa, Selasa Rabu enggak, Kemisnya puasa lagi. Apa itu manusia yang dikatakan yang istilahnya yang terlalu mempertuhankan seks? Tengah malam sujud sampai jam 2, jam 3 bangun untuk ruku dan sujud kepada Allah. Siangnya dia itu sementara suatu harus peperangan juga. Dalam peperangan dia mengganjal perutnya. Ini manusia yang kami bilang sangat mulia. Parangainya, ucapannya sangat tertata. Memberikan kepada kami jangan menghujat agama orang lain, Tuhan orang lain. Ajaran yang diberikan oleh Allah kepada dia sangat menjadikan teladan bagi kami. Bahkan yang agak saya sedikit lucu, kenapa sih Muhammad kok masih mengagungkan baginda Isa gitu kan? Ditulis sama dia kan dalam Quran, atau Allah tuh kok ngapain sih Muhammad kayak menjelaskan tentang adanya manusia dulu, zaman ada seorang manusia lahir tanpa bapak, bisa begono, bisa begini, menghidupkan orang mati. Itu diceritakan apa adanya, seujratnya kalau orang Sunda bilang mah. Tidak ada tendensi dia menghapus atau menutupi. Gitu. Ini artinya seorang manusia yang benar-benar nabi gitu kan? Tapi ini yang harus dipahami. Oke, baik. Kenapa? Maaf Gimana? saya ini. Tadi katanya kan menikahi janda-janda kafir walaupun dia sudah kafir tetap dinikahin gitu. Berarti janda mualaf. janda mualaf atau janda kafir? Ya janda musuhnya suaminya kafir, terkalahkan kan. Hanya mereka jadi tawanan kan. Nah di antara mereka ada yang menyerahkan diri ke Rasulullah, oleh Rasul dinikahin, oleh sahabat dinikahin gitu. Oke. Ibaratnya begini, mereka berperang. Nah, dalam peperangan itu yang diperanginnya itu adalah orang-orang kafir. Ya. Nah, itu orang-orang kafir dan akhirnya suaminya pada gugur dan wanita-wanitanya dijadiin budak. Ya, dinikahi oleh sahabat dan Rasul sendiri dinikahin. Enggak. Setelah mereka mengijab. Tunggu dulu, aku cuman ini dulu. Iya apa enggaknya gitu aja, Bang. Maksudnya dalam Islam haram. Nah ini baik-baik. Orang yang udah taslim lah ya, udah mualaf dia mualaf, dia membenarkan Rasul Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan pesan. Bang Angon berarti sudah dinikahin baru dia mualaf. Benar dong. Kalau misalkan dia belum enggak, mualaf dulu lah. Dia mualaf dulu Teteh, nggak boleh. Iya, mereka udah. Kan? Iya, betul. Nggak mungkin dia langsung suaminya meninggal jadi budak, aku jadi mualaf dong, kan nggak mungkin. Nah, tetapi di situ karena maaf Nabi Muhammad itu mempunyai ada rasa, nggak mungkin dong tidak ada rasa gitu kan? Pasti ada rasa dong. Kalau namanya kita mau menikahi orang itu pasti ada rasa. Kalau misalkan tidak ada rasa, nggak mungkin mau dinikahin. Nah, jangan jauh-jauh. Teh, sebentar saya tutup dulu. Maaf sekali ya. Saya orangnya Teteh. Saya nikah dengan perempuan yang ada di samping saya ini tanpa pacaran.
Jangan jauh-jauh ke Rasulullah. Maaf ya teh ya. Ini untuk gampang aja teteh memang ya. Saya nikah dengan istri saya tanpa pacaran. Saya nggak mengenal dia. Sekarang saya punya anak 4. Usia saya dengan dia terpaut 4 tahun. Tuaan dia. Apa mau kata teteh? Jangankan Rasul kami yang mulia. Ya. Nah, oke, tapi kan itu istrinya kan dulunya waktu sudah dikenalkan kan dari keluarga kan? Enggak. Justru saya dipertemukan oleh orang. Kamu di kadang ini siap-siap. Kenapa saya motivasi ibadah? Karena